Kebenaranku, kekudusanku, pengurapan bagiku. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai satu lembaga yang Tuhan ciptakan setelah Allah menciptakan manusia. Lembaga itu disebut lembaga pernikahan atau keluarga. Ini bermanfaat buat anak-anak kita yang masih kecil, buat mereka yang mencari pasangan, buat kita-kita yang sudah masuk di dalam keluarga, supaya tahu bagaimana kita memiliki attitude di dalam keluarga kerajaan Allah. Ini penting, saudara. Ya. Karena setelah manusia diciptakan, institusi pertama yang Allah ciptakan adalah keluarga. Keluarga ini membentuk komunitas. Komunitas ini diharapkan memiliki budaya kerajaan. Dan budaya kerajaan di dalam komunitas ini membentuk suatu bangsa. Allah ingin bangsa-bangsa yang berkerajaan atau bangsa-bangsa yang mempunyai nilai-nilai kerajaan di muka bumi ini. Oleh karena itu ini penting, saudara, untuk anak-anak dulu saya akan bagikan, lalu nanti naik buat kita. Anak-anak harus tahu bahwa keluarga dibentuk, kita buka sebentar, ya, di Maleakhi pasal 2. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagailah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari mudanya. Nah, ini setiap kalimat ada pengertiannya. Kalau saya jadikan bahan renungan atau khotbah, tidak akan selesai, saudara, di dalam satu kali pertemuan. Tapi saya akan coba bagikan, jadi anak-anak tahu bahwa dalam keluarga, papa mama ingin membentuk anak-anak untuk menjadi benih dari benih ilahi, tumbuh menjadi manusia ilahi, divine nature. Di dalam 2 Petrus muncul kalimat itu, ya, menjadi manusia ilahi. Jadi keluarga bukan mengenai suami dan istri saja, tetapi mengenai apa yang diproduce dari hubungan ini. Jadi penting buat anak-anak. Kemudian buat anak-anak segitu aja, karena anak-anak nggak bisa bertahan lama, ya. Ya, jadi ingat ya anak-anak, benih ilahi, sifat-sifat divine nature itu harus keluar dalam diri anak-anak semua. Nah, sekarang apa itu pernikahan? Tidak pernah Allah memaksa manusia menikah. Tidak pernah. Pilihan kita. Dan warga kerajaan Allah harus siap untuk menikah. Itu kata kuncinya. Di dalam pernikahan itu ada paradoks, ya. Paradoks itu bertolak belakang. Ya, ada truth, ada anti-truth, ada sesuatu yang berlawanan. Dan ini kita tidak bisa hindari. Ya. Dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang atraktif, menarik. Setiap orang ingin menikah. Tapi sekaligus pernikahan itu adalah sesuatu yang destruktif sifatnya, mengganggu. Ya. Paradoks yang kedua adalah pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat berkuasa, yang paling powerful dan beautiful, indah. Sekaligus pernikahan itu adalah sesuatu yang dangerous, berbahaya. Ini harus kita akui, saudara. Gak bisa kita abaikan. Nanti saya akan masuk ke poin demi poin. Pernikahan itu adalah sumber dari sukacita. Sekaligus pernikahan itu adalah sumber dari frustrasi. Okay. Lalu paradoks yang keempat, pernikahan adalah mimpi yang indah, sekaligus mimpi buruk. Di setiap pernikahan. Ya. Pernikahan, atau dari tadi saya sebut pernikahan, saya ganti keluarga deh. Keluarga itu adalah sumber pengharapan, sekaligus sumber ketakutan. Sesuatu yang menakutkan. Kalau di luar negeri banyak orang gak mau berkeluarga, mereka senang kumpul sama kebo, ya, karena takut, saudara. Ya, kumpul kebo maksudnya. Jadi kabar baiknya, karena pernikahan ini adalah buatan Allah, produk dari kerajaan surga, itu hanya bisa dihandle oleh budaya kerajaan surga. Sama dengan produk-produk yang kita beli produk, kan ada tulisan kan, dilarang membawa produk ini kepada unauthorized person. Kalau dibawa kepada yang bukan service centernya, maka garansinya invalid, tidak dijamin.
Kenapa banyak pernikahan gagal? Karena dibawa ke nasihat-nasihat orang fasik. Kadang-kadang orang fasiknya pakai baju pendeta. Bisa begitu, karena dia terlalu terpengaruh dengan motivational atau positive thinking. Pernikahan tidak bisa diselamatkan oleh positive thinking. Pernikahan harus kembali kepada nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Kalau dibawa keluar dari nilai-nilai Alkitab, sudah pasti akan salah. Ya. Nah, dasar dari pernikahan, dasar dari keluarga adalah kasih. Betul ya? Tapi kita harus akui bahwa kasih tidak cukup kuat untuk menghandle atau mempertahankan pernikahan. Ada sesuatu yang muncul di tengah-tengah keluarga setelah menikah beberapa tahun. Ya. Ada sesuatu entah itu dari anak-anak, entah dari suami, entah dari istri yang sedemikian kuatnya yang sanggup merusak kasih itu. Mereka yang berpisah, pasangan-pasangan berpisah, itu adalah memisahkan diri dari orang-orang yang pernah dia kasihi. Bukti itu adalah bukti bahwa kasih tidak cukup kuat mempertahankan pernikahan. Jadi apa dong Pak yang mempertahankan pernikahan? Knowledge, pengetahuan. Kita buka dulu ya, dari mana dasar perkataan ini? Kita buka Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Perhatikan kasih itu agape. Kesetiaan itu adalah iman, faith. Ya. Sekarang kalau kita buka, nggak usah dibuka nanti terlalu banyak buka ayat. Ya. Di 2 Petrus 1, begini, kesetiaan atau iman dari mana datang? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu di 2 Petrus 1 dikatakan, oleh karena itu tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan, ketekunan, kesalehan, baru kasih akan sesama, baru terakhir kasih agape, di dalam bahasa Gerikanya agape. Jadi antara iman dan agape, kasih itu sama. Mereka datang dari pengetahuan. Itu sebabnya saya bicara tentang pernikahan atau keluarga, ini sifatnya pengetahuan, knowledge. Tapi seberapa dalam kita mau masuk ke dalam pengetahuan, kita perlu yang namanya understanding, pengertian. Nah, sekarang keputusan kita untuk mau melakukan understanding itu atau tidak, itu disebut hikmat. Makanya Amsal katakan the principal thing is wisdom. Yang paling prinsip adalah wisdom. Dengan hikmat ini perolehlah pengertian, bukan love. Bukan iman, pengertian. Artinya, pengetahuan yang kita gali, kita cari tahu dengan pengertian, itulah sebetulnya kunci yang mempertahankan satu keluarga. Atau kunci yang mempertahankan kasih. Kalau kita bicara kasih, saudara, kita sudah tahu semua dari anak-anak diajari bahwa kasih itu ada 4. Ya. Ada filia, ada eros, ada stirgo, dan ada agape. Ya, kasih filia adalah kasih persahabatan, seperti Tuhan Yesus dan Petrus. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawab apa? Aku filia dengan engkau. Ada syarat. Jadi kalau engkau bisa aku percaya, aku mengasihimu. Kalau enggak bisa, ya kau buktinya mati kok. Masa Tuhan mati? Gitu kan? Ya aku hanya bisa filia. Itu kasih filia, ada syarat. Kasih stirgo adalah kasih antara keluarga. Begitu juga, kalau engkau setia bisa dipercaya, aku percaya, aku mengasihimu. Kalau tidak, aku tinggal kau. Gitu kan? Kasih eros ini kasih seksual. Ya. Kau beri sesuatu, kita lakukan. Kalau enggak usah. Gitu. Tapi kasih yang bisa menghandle keluarga atau persahabatan semuanya ini adalah agape. Agape ini tidak bersyarat. Saudara, kalau kita bisa tanya ke pasangan kita, kenapa sih kau mengasihi aku? Kalau dia bisa jawab, itu dia meng-cancel kasih agape. Karena di mana ada precondition atau di mana ada syarat, maka di situ muncul pengharapan. Di mana ada pengharapan, pasti muncul kekecewaan. Karena pengharapan yang tidak mengecewakan cuma satu, pengharapan di dalam firman Tuhan. Potensi mengecewakan ada. Misalnya, saya mengasihi istri saya, karena apa? Karena rambutnya panjang. Misalnya gitu ya. Dia harus pastikan selama nikah sampai meninggal, jangan pernah potong rambut. Karena kalau sudah potong rambut, maka kasihnya berkurang. Artinya pada waktu saya kasih syarat kepada istri, pada saat itu saya meng-cancel agape. Ya. Jadi ini bahaya, saudara. Agape ini bukan attitude. Agape ini adalah spirit, the fruit of spirit. Dia ada di dalam kita. Makanya saya katakan yang bisa siap masuk pernikahan hanya anak-anak Tuhan.
hanya orang Kristen. Asal di-develop pengetahuannya. Agape ini ada di dalam kita, tinggal di-develop, atau kalau kita belum lahir baru, tidak ada sama sekali. Tidak ada orang bisa meniru agape. Agape ini adalah memperhatikan caring, memperhatikan pasangannya atau memperhatikan satu objek yang dikasihinya dan mempersiapkan masa depan tanpa dia minta. Itu agape. Semua kita orang tua mengasihi anak kita, istri kita dengan kasih agape. Tapi harus dipertahankan dengan knowledge. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di Alkitab, ya, cari alasan mengapa Allah mengasihi manusia, gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Karena itu agape. Bahkan ayatnya jelas-jelas mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia memberikan anak yang tunggal. Tanya kenapa Allah mengasihi kami? Bahkan ada malaikat nanya, siapakah manusia sehingga Allah begitu mengasihi, memperhatikannya? Itu kasih agape. Dia memperhatikan semua kebutuhan kita sebelum kita meminta. Kasih model beginilah yang Allah ingin impute kepada kita untuk mempertahankan lembaga yang disebut keluarga. Kalaupun keluarga ini gagal, kasih ini gak boleh gagal, saudara. Sehingga mereka yang gagal dalam keluarga bukan berarti mereka gagal dalam hidup melayani Tuhan, tidak sama sekali. Mereka tetap maju, dipakai Tuhan. Gitu ya. Jadi kasih ini adalah sesuatu yang indah, sekaligus harus hati-hati, bahaya. Kalau kita pengen tahu bahayanya kasih, Tuhan Yesus pernah ngobrol-ngobrol sama murid-muridnya. Di Matius pasal 19, kita buka Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat 10. Ya, setelah terjadi pembicaraan di Matius pasal 19 ayat 10, setelah terjadi pembicaraan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus, murid-murid sampai kepada kesimpulan begini. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Kalau udah ngomong kayak begini kan berarti menikah itu sesuatu yang menakutkan kan ya. Terus kita bilang, lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meng-approve itu, dia katakan begini. Akan tetapi, ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Lihat ada pengertian di sini. Dari knowledge itu sifatnya informasi, understanding, pengertian itu sifatnya kedalaman dari informasi itu, dalam apa kita mau. Tuhan Yesus katakan, hanya orang yang mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai. Lalu ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, ada orang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi pertanyaannya, dari bagaimana pernikahan atau keluarga? Pengertian, knowledge, bukan kasih. Kasih sesuatu yang indah, itu dasar pernikahan. Tapi dia tidak cukup kuat untuk mempertahankan pernikahan. Kasih itu adalah pilihan. Kasih adalah perintah. Perintah. Dari Tuhan memerintahkan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kasihilah musuhmu. Kasihilah kamu seorang terhadap yang lain. Keputusan kita, mau mengasihi atau tidak. Dengan kasih agape. Dan Alkitab mengatakan barang siapa tinggal di dalam kasih, dia memiliki Allah. Barang siapa tidak tinggal dalam kasih, dia tidak punya Allah. Itu sebabnya Allah tidak ingin kita berpasangan dengan orang yang tidak punya Allah di dalam kita. Orang yang belum lahir baru. Tapi dia Kristen Pak. Cek lahir baru belum? Kristen bukan tiket untuk menikah. Lahir baru, saudara. Dilahirkan menjadi ciptaan baru di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau ada orang-orang yang berjalan menuju pernikahan, tahu pasangannya belum lahir baru, mereka sedang menuju kepada kehancuran, self-destruction. Kalau usah dinasehatin juga, percuma, akan dilawan kita. Mendingan diinjili dulu. Kalau ada orang masuk dalam pernikahan, tapi tidak mau bertumbuh dalam pengetahuan, mereka juga melakukan self-destruction. Oh kalau udah pendeta apa aman pernikahan? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Semua menikah dengan dasar kasih, tetapi kalau tidak masuk ke dalam pengetahuan, udah susah, saudara. Ini repotnya kan pernikahan ini begini. Saya mau cerita. Ini tidak saya rencanakan, jadi mohon maaf istri saya undang maju ke depan. Untuk saya mau kasih ilustrasi. Saudara ya. Pernikahan, mengenai pernikahan. Pastikan kita masuk ke kamera. Oke,
Ya, pernikahan itu kita berhadapan, saudara. Saya berhadapan dengan istri. Karena apa yang kita hadapi, kita akan menjadi serupa atau kita akan against. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, kita semakin serupa dengan Dia. Tapi kalau kita berhadapan dengan pasangan, gak mungkin kita memperlakukan dia sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat, gak mungkin. Berarti pilihan kedua, kita akan against. Pada waktu saya ditekan, dia ditekan, kita akan menyalahkan, kamu sih. Pertentangan terjadi. Jadi berhadapannya suami dan istri, itu problem. Masalah besar. Karena akan ada distraction yang akan terjadi di sekeliling kita, itu akan membuat kita saling menyalahkan. Sekarang harus gimana dong Pak? Sekarang balik ke sana, saya balik ke sini. Bukan mengabaikan saudara ya. Firman Tuhan katakan, kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Ketopong keselamatan, perisai pedang, semua diperlengkapi menghadap ke depan. Bagian mana yang tidak diperlengkapi? Belakang. Hanya bagian belakang. Apa itu belakang? Belakang itu bicara masa lalu kita. Bagian belakang kita, masa lalu itu bukan punya kita. Ya. Jadi pada saat kita berenungkan firman, saya punya kebiasaan sama dengan istri saya. Kalau pagi-pagi, kita sama-sama baca firman, tempatnya berbeda. Gak usah lah dibilang kita harus sama-sama baca firman gitu. Ayat 1 kamu, ayat 2 saya, ayat 1 kayak di gereja aja, gak perlu saudara. Gak perlu kayak gitu. Yang penting kita menghadapi Allah. Kita semakin seperti Allah. Pada waktu saya ditekan, istri saya ditekan, ini makin rapat saudara. Belakang-belakang ini makin rapat, tidak ada celah bagi iblis. Karena kami menghadapi musuh yang sama, sebelah sana sama sebelah sini, iblis. Dan kita memakai perlengkapan yang sama. Bagaimana cara iblis memisahkan kami? 1 Korintus 3 ayat 21, tolong sambil dibuka. 1 Korintus 3 ayat 21 kalau nggak salah, atau 22 saudara ya. Ayat 22. Baik Paulus, Apolos, Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang, perhatikan, dan waktu yang akan datang, semua kamu punya, lanjut. Tapi kamu adalah milik Kristus, Kristus adalah milik Allah. Jadi kalau Kristus mendengar apa kata Allah, kita milik Kristus, kita dengar kata Kristus. Balik ke ayat 22, perhatikan di ayat 22, waktu sekarang dan akan datang itu milik kami berdua, tapi masa lalu bukan, gak ada di situ. Saudara. Jadi kalau kita mengakses masa lalu itu ilegal. Nah siapa yang suka mengakses masa lalu? Iblis. Maka dia akan mencoba masuk ke dalam ke tengah-tengah antara kami. Ya. Dia akan coba melalui masa lalu, melalui apapun. Sehingga makin menjauh. Istri menjauh, saya menjauh. Celahnya jadi besar. Di situ dia mulai mengganggu. Disitulah terjadi CLBK. Reuni-reuni yang menghasilkan cinta bersemi kembali, situ dia. Tapi kalau kita mundur lagi, mundur, saya mundur lagi, dan kita pertahankan, tidak ada kita ungkit-ungkit masa lalu, maka kita menghadapi setiap mereka yang mau akses, iblis yang mau mengakses melalui manusia atau siapapun, mengakses istri saya harus lewat saya. Mereka yang mengakses saya harus lewat istri saya. Maka pernikahan aman. Oke, terima kasih istriku. Ya mudah-mudahan bisa mendapat gambaran yang jelas. Ya. Karena lembaga ini penting, saudara, lembaga pernikahan, keluarga ini penting. Allah ingin menghasilkan anak-anak kerajaan. Jadi, saudara, pastikan pasangan kita atau calon pasangan kita yang mau menikah, ya, pastikan mereka mau belajar tentang firman Tuhan. Kalau dari pacaran saja sudah berantem terus, nanti pernikahan tinggal tawuran. Stop aja. Karena sekali lagi ya, pernikahan itu bukan mandatori. Boleh kok tidak menikah. Daripada hancur. Bagaimana terjadinya pernikahan? Allah membuat manusia, laki-laki tidur, lalu mendisplay wanita. Allah tidak bicara apa-apa. Enggak, sudah bisa di Kejadian pasal 2. Ya. Allah tidak bicara apa-apa, cuma dikasih display. Nih, dia bentuk dulu dengan segala daya tariknya. Yang ngomong kan Adam. Wow, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan namanya akan disebut womb man. Ada rahimnya. Yang lain bisa dibuat tapi womb nggak bisa. Lalu setelah itu Adam memberi nama. Nah apa arti sebuah nama, saudara? Nama itu artinya unity. Dia bisa memperlakukan, bisa mendominate dalam pengertian bersatu. Nama itu ya. Juga bisa
dipakai untuk kita menguasai. Jadi laki-laki yang memberi nama, kalau laki-laki memberi nama kepada istrinya, itu bagus, saudara ya. Istri saya tanpa sadar dia pakai nama Jonas di belakang nama saya. Tapi perhatikan ada istri-istri, ini tidak selalu ya, tapi perhatikan ada istri-istri yang nggak pakai nama suaminya, susah diatur biasanya. Makanya orang Batak tuh enak, saudara, istrinya langsung pakai marga suaminya. Jadi rasa kesatuan itu lebih terasa, saudara. Gak harus, saya katakan gak semua, tapi itu salah satu petunjuk. Alkitab mengatakan, maka Adam memberi nama kepada suaminya, lalu dibawa kepada istrinya, lalu di bawahnya tulis, oleh sebab itu, sebab apa? Sebab penamaan itu, maka laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi nama itu penting. Bahkan, dalam arti yang positif lagi ya, pada waktu Tuhan Yesus mengusir 2000 setan, sebelum diusir ditanya dulu namanya, namamu siapa? Oh kami legion karena kami banyak, diusir keluar. Terus yang punya nama itu merasa takluk, dia tanya, oke, kami keluar, tapi jangan ke ini deh, jangan ke mana-mana, suruh kami ke babi aja. Dia tunduk. Dari kedua cerita ini kita bisa lihat bahwa pemberian nama itu selain kita unity, ada saling penundukan diri. Jadi penting. Jadi terjadinya institusi pernikahan atau keluarga itu asal muasalnya begitu. Kalau dulu saudara, jadi maksud gini, Allah tidak pernah menginisiasi pernikahan, cuma mendisplay aja, menjodohin, display gitu kan. Manusia kok yang merespon. Kita bisa baca, kita bisa renungkan di Kejadian pasal 2. Kenapa saya penting sampaikan ini? Karena banyak sekali pengajaran mengatakan ada orang mau menikahi seseorang, dia bilang sebetulnya saya nggak suka orang itu, tapi Tuhan suruh. Nggak ada itu saudara. Kadang-kadang ditambahin mimpi, saya mimpi dan Tuhan katakan kita harus nikah. Tuhan nggak sebodoh itu saudara. Nanti kalau Tuhan yang menentukan, kalau gagal pernikahan pasti kan nyalain Tuhan. Pasti begitu akhirnya. Nggak bisa Allah disalahkan karena dia dituduh menjadi dalang atau cuma comblang dari pernikahan. Enggak. Bagi Tuhan mau nikah mau tidak, enggak masalah. Bahkan Paulus bilang terlebih diberkati kalau kamu tidak menikah. Gitu. Tapi kalau sudah menikah harus mau bertumbuh dalam pengetahuan. Sekali lagi yang mempertahankan pernikahan adalah knowledge, pengetahuan. Kasih tidak cukup kuat. Ya. Jadi ini buat semua, buat anak-anak, buat kita yang sudah menikah. Bagaimana sih mempertahankan pernikahan? Yaitu bertumbuh dalam Tuhan, gak ada cara lain, saudara. Dan dari situ nanti dari keluarga-keluarga inilah akan muncul yang namanya komunitas anak-anak kerajaan. Di mana pernikahan itu adalah produk Allah, jangan pernah bawa pernikahan kepada unauthorized people. Nasihat-nasihat yang tidak dapat otorisasi dari firman Tuhan. Tadi saya sebutkan ada di 2 Petrus pasal 1, mungkin lebih bagus kita buka ayatnya ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, lanjut lagi, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, lanjut, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, ini adalah filia, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, dalam bahasa Gerikanya ini dipakai agape. Ya, nah, terus kita pikir gini, jadi ribet Pak ya kasih ya? Enggak saudara. Jadi ribet berkeluarga ya, makanya orang yang belum lahir baru, murid Tuhan Yesus bilang, kalau gini caranya mendingan gak usah kawin ya. Nah Tuhan bilang, gak semua orang ngerti itu, gak semua orang punya iman. 2 Tesalonika bilang gak semua orang punya iman. Tapi kita anak-anak kerajaan harus punya iman. Nah sekarang saya mau kasih tahu masalahnya di mana saudara. Kenapa orang gak mau masuk dalam knowledge ini. Banyak sekali pengajaran tentang khususnya yang mengatasnamakan grace atau kasih karunia. Itu gak usah lagi belajar banyak, kita diam-diam aja, nanti semua Tuhan lakukan. Itu salah, saudara. Salah, tidak tepat. Saya katakan berkali-kali di sini, saya singgung mengenai bahwa di dalam perjanjian baru, do's and don't, jangan ini, jangan itu lebih banyak dari perjanjian lama. Jumlahnya 1050, tapi karena ada repetisi, ada pengulangan, direduksi menjadi 800. Perintah, nasihat, firman, perkataan,
segala macam 800-an. Tapi totalnya 1050. Nah orang bilang begini, Pak, yang 613 hukum Taurat aja kita nggak bisa tanggung Pak, apalagi yang 1050. Nah saya mau beritahu untuk komunitas kita di tempat ini, yang 1050 perintah dan 613 itu dua perintah yang berbeda. Yang 613 hukum Taurat itu adalah perintah yang mengancam kita. Mengancam. Kolose 2 bilang begitu. Itu dipakukan di kayu salib bersama Tuhan. Karena mengancam. Kalau kamu, tapi dasarnya adalah moral. Misalnya hormati orang tuamu. Kalau tidak hormat apa? Harus dirajam sampai mati. Itu kan mengancam. Pertanyaan sekarang, di perjanjian baru ada nggak hormati orang tua? Ada. Hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Gitu. Itu nggak mengancam. Itu ngajarin, saudara. Perjanjian lama, jangan berzina. Kalau berzina apa? Dirajam. Perjanjian baru apa? Jangan kamu menjadi pasangan tidak seimbang. Yang satu ada roh Allah, yang satu nggak ada. Supaya baik hidupmu. Suami, hormati istrimu. Supaya doamu didengar. Itu nggak ngancam, saudara ngasih tahu. Sama dengan kita, itu kan cara Allah mentransfer sifatnya, naturalnya ke dalam anak-anaknya. Sama dengan kita orang tua. Kita bilang sama anak-anak, waktu kecil mereka buang kotoran sembarangan. Tapi udah gede kita bilang, nah jangan pipis sembarangan, kalau mau pipis bilang papa ya, nanti antar ke kamar mandi. Itu kan nggak ngancam saudara. Bilang, nak kamu belajar ya supaya pinter. Itu nggak ngancam. Supaya anak itu pinter seperti papanya. Kalau papanya ahli hukum, anaknya juga paling nggak bisa masuk fakultas hukum. Papanya ahli teknik, paling tidak anaknya juga punya ketertarikan yang sama. Kan harus diajari saudara. Nah ini banyak orang yang against ini. Oh Tuhan nggak gitu, tidak ada do's and don't. Lebih banyak saudara. Tapi yang melakukan adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Makanya jadi ringan. Ya, jadi saya berharap sih, karena kita mulai dari pengajaran grace. Pada saat itu pewahyuannya masih kita pokoknya diam-diam aja, dengar firman Tuhan, amin, 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 terjadi yang baik. Dan terjadi kepada kita semua. Tapi semakin kita dewasa, Tuhan mulai mengajarkan kita step by step. Ayo nak berjalan, ayo lari, ayo masuk fitness, ayo olahraga, ayo jadi sarjana. Begitu kan? Tambah dewasa. Jadi jangan pernah anti dengan yang namanya hukum-hukum Tuhan, nasihat-nasihatnya. Karena cuma satu caranya Allah mentranslate karakternya kepada kita melalui aturannya. Itu makanya dikatakan, saya lama memikirkan, apa sih artinya as Christ is so are we in this world. Artinya seperti Kristus di surga demikianlah kita di bumi. Gimana caranya? Ya caranya itu perkataan Tuhan ditanam di dalam kita. Gak ada cara lain. Tidak di simsalabim. Tiba-tiba kita jadi manusia ilahi. Enggak saudara. Kita harus belajar, kita mengalami namanya kejatuhan-kejatuhan. Tapi kita harus bangkit lagi. Ya. Jadi di sini dikatakan langkahnya banyak saudara ya. Dari mulai iman, tambahkan kebajikan, tambahkan ketekunan, terus kesalehan, kasih akan saudara-saudara sampai kepada agape. Nah agape inilah yang memelihara institusi yang disebut sebagai keluarga. Tujuan Allah selain mempersatukan kita, gambaran suami istri sebagai Kristus dan jemaatnya, juga produk yang keluar dari keluarga ini. Jadi merit atau pernikahan bukan mengenai apa yang kita capai, achievement kita, prestasi kita, baik dalam studi, dalam pelayanan, jadi pendeta, jadi profesional, bukan itu. Merit adalah mengenai apa yang bisa kita pertahankan, yaitu institusi dari Allah, kerajaan. Itu. Ya. Jadi anak-anak juga dengar, keluarga bukan masalah aku sudah gede, aku bisa atur, bukan itu. Kita bisa gak mempertahankan lembaga Tuhan ini? Saling mengasihi suami, istri, anak, menghormati orang tua jangan bikin kesal anaknya, kan ada ayatnya semua itu. Jadi pernikahan bukan soal achievement, tapi apa yang bisa kita pertahankan dalam keluarga. Ada kalanya salah satu, entah suami atau istri, anak-anak yang keluar dari jalur otoritas, itu mereka masuk ke dalam jalur pemberontak. Tarik lagi saudara. Jangan malah ikut, saya ikut ini. Papa ikut anaknya memberontak misalnya, papanya belain. Itu sudah terpecah belah, semua berusaha masuk ke dalam jalur otoritas yang satu. Nanti yang keluar pasti balik lagi, contohnya anak yang hilang. Waktu dia minta papanya, Pak aku minta bagian, lalu dia keluar dari rumah. Papanya tidak merengek-rengek, bilang jangan nanti hancur. Enggak, dikasih, dibiarkan. Ini perumpamaan yang ngasih Tuhan Yesus, pergi. Waktu balik dirangkul. Jadi tetap bertahan dalam otoritas. Jadi sekali lagi keluarga bukan masalah apa yang kita achieve
dalam keluarga. Tapi apa yang bisa kita pertahankan itu jauh lebih penting. Mempertahankan lembaga ini. Karena lembaga ini akan membentuk satu komunitas kerajaan Allah yang lahir di dalam budaya kerajaan. Dan inilah yang akan membuat bumi penuh kemuliaan. Dimulai dari gereja. Nah, saya bagikan prinsip-prinsip ini karena tentu saya, para pengurus, berkeinginan kita menjadi keluarga-keluarga yang kuat semua ya. Dan yang membentuk keluarga jangan membentuk sembarangan. Harus penuh dengan pertimbangan. Saya pernah katakan, kita tidak hidup di dalam decision keputusan kita. Kita hidup di dalam konsekuensi kita. Keputusan hanya sekali. Waktu kita putuskan menikah, setelah itu kita hidup dalam konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang sulit dirubah. Kecuali kita balik kepada Tuhan Yesus. Karena sekali lagi saya mau ingatkan, kita memang punya fondasi yang sama, kasih. Ya. Tapi kasih tidak cukup kuat mempertahankan ikatan kita. Knowledge yang bisa. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang bilang tiba-tiba karena satu dan lain hal, dia pindah agama, misalnya ya. Karena dia bilang sama aja kok katanya. Nah itu knowledge-nya nggak kasih yang pertama-tama itu nggak cukup kuat mempertahankan dia. Yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain adalah knowledge, pengetahuan. Itu sebabnya Allah ingin gembala-gembalanya yang dipenuhi dengan pengetahuan. Allah ingin kita bertumbuh dalam pengetahuan. Semua gereja Tuhan siapkan orang-orang yang penuh dengan pengetahuan. Dan orang-orang yang bisa sehati bersama-sama mempertahankan hidup di dalam komunitas kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Pulihkanku, sembuhkan sakitku, cintamu yang besar, sempurna, setia dan adil. Engkau Bapa kekal.